sorry ass DJ. Halo guys, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi bersama saya Nur Heriani. Di sini kita akan mengikuti pelaksanaan konseling dengan pendekatan behavior. Tetap saksikan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Iya, terima kasih Mbak. Ini Mas Danang ya? Iya, yang betul. ngechat di WA. Iya, betul, Oke. Mbak. Mas Danang, apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. Gimana tadi di jalan? Wah, panas banget sih Mbak, parah. Macet juga ya? Oh enggak sih, Oh, panas. untungnya agak macet ya. Itu dia. Oke, sebelum itu Masnya kenal saya dari mana dulu nih? Dari teman saya Mbak. Gitu. Oh, dari teman. Iya, betul. Oke, kesini atas kehendak sendiri atau dipaksa temennya atau kayak gimana tuh Mas? Kalau kesini nggak ada paksaan Mbak, cuman saya dapat nomornya Mbak, dapat saran dari teman saya supaya datang ke Mbak gitu. Oh gitu. Nah, sebelum kita mulai nih, kenalin dulu nih, nama saya Nur Heriani, biasa dipanggil Nur. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Masnya sendiri namanya siapa? Oh ya, nama saya Danang Suherman. Saya dari salah satu universitas di Semarang. Begitu Mbak. Oh gitu ya Mas ya. Sebelumnya udah pernah ikut konseling? Belum pernah Mbak. Oh belum pernah ya Mas ya. Sebelumnya saya jelasin dulu ya Mas ya. Konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh seorang ahli konselor kepada konselingnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling. Jadi di sini konseling itu merupakan proses wawancara yang dilakukan antara konselor dan konselingnya yang bermuara untuk teratasi masalah konseling dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri konseling. Nah, jadi di BK juga ini ada yang namanya asas Mas ya. Ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini Mas mau cerita apa aja, insya Allah apa yang Mas cerita itu akan dirahasiakan. Nah, jadi hanya kita berdua yang tahu sama Allah gitu ya Mas ya. Walaupun nanti kalau mau diskusi sama teman yang lain itu nanti pasti dengan izin Masnya. Nah, dan juga ada namanya asas keterbukaan. Jadi karena Masnya datang ke sini atas kehendaknya sendiri, jadi diharapkan Masnya bisa terbuka terhadap apa yang menjadi permasalahannya Mas ya. Dan juga ada asas kenormatifan. Jadi segala bentuk perilaku atau apapun itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bisa dimengerti Mas? Bisa. Oke. Sebelum itu kita sepakati dulu ya. Konseling kita ini kurang lebih 15 menit ya Mas ya. Oke. Oke, baik, kita mulai konselingnya. Kira-kira apa nih yang membuat Masnya ini datang ke saya tuh ada apa sebenarnya? Ya, sebenarnya sih Mbak, masalahnya itu bisa dibilang sepele gitu. Cuman untuk menghentikannya itu nggak tahu kenapa tuh susah banget gitu. Masalahnya tuh cuma saya tuh akhir-akhir ini untuk satu bulan sampai 2 bulan ke belakang tuh saya tuh bermain game online gitu, salah satu game online. Dan entah kenapa setelah saya kenal dengan game online kayak gitu, seperti itu, saya tuh langsung kecanduan loh bisa dibilang gitu. Jadi setiap malam saya main gitu. Ya pokoknya kalau nggak ada kelas saya main, kalau nggak ada kuliah saya main gitu. Saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah cukup main game aja gitu. Bisa dibilang kuliah main game gitu. Nah, gara-gara saya main game kayak gitu, mungkin ada pikiran nilai saya jelek gitu Mbak. Dan saya juga sebenarnya nggak mau kayak gini gitu kan. Juga pengen dapat nilai bagus gitu. Nah, permasalahannya itu saya pengen kayak berhenti untuk main game online, cuman dirasa tuh susah banget gitu. Nah, entah kenapa gitu. Terasa kayak misalnya gini, pulang kuliah terus pengen ngerjain tugas nih, tapi entah kenapa tuh kayak males banget gitu. Nah, malah pergi buka laptop main game gitu, buka HP main game gitu Mbak. Jadi kamu merasa kayak hidup kamu tuh terikat dengan game gitu. Iya betul gitu Mbak. Jadi apa-apa harus game dulu gitu, baru ngerjain yang lain. Iya.
Iya. Oke, jadi apa yang kamu rasakan? Apa yang ingin kamu ubah? Sebenarnya sih simple sih mbak, kalau dipikir gitu kan saya cuma mau ninggalin gamenya gitu aja, nggak bisa dibilang langsung ninggalin gitu sih, maksudnya kayak ada waktunya main game, ada waktunya buat belajar, ada waktunya buat kuliah gitu sebagainya. Nah saya cuma pengen kayak memanfaatkan waktu itu, bukan cuma game gitu aja mbak gitu. Oke, sekarang apa yang kamu rasakan setelah dalam kamu pikir kecanduan itu kayak gimana gitu? Kalau dirasa sih untuk sekarang tuh gak enak sih mbak. Mungkin kalau pas lagi main ya asik aja gitu kan, asik kayak udah nggak ada dirasa kayak nggak ada beban kuliah apa segala macam. Tapi setelah main game tuh kayak ada rasa tuh kayak ya ampun kok kayak gini banget ya kayak gitu, kayak gak enak banget gitu kan. Oke, jadi kamu ingin merubah perilaku kecanduan kamu ini untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Iya ya? betul. Oke, apakah sudah ada upaya yang kamu lakukan sebelumnya? Kalau upaya sih hanya sebatas niat sih mbak, karena itu tadi yang saya bilang tuh ketika saya ingin memulainya tuh kayak rasa tuh kayak susah banget gitu kan. Itu makanya saya datang ke sini, kira-kira nih mbak apa sih solusinya gitu buat saya gitu biar bisa meninggalkan kecanduan gitu. Oke, baik. Solusi dari saya, kalau bisa saya cerita ini, saya juga dulu sering gitu kan, bukan kecanduan sih, lebih tepatnya kayak malas aja sih, rasa malas itu tidak bisa dilawan. Jadi saya lebih memilih kayak bermalas-malasan ketimbang mengerjakan sesuatu yang sudah memang harus dikerjakan. Nah, jadi mungkin yang bisa dilakukan itu mungkin kamu jadwalkan dulu gitu, yang mana yang prioritas yang harus dikerjakan dulu, dibikin jadwal gitu kan. Nah nanti dibikinin kayak jadwal-jadwal gitu, jadi kapan harus main game, kapan harus kuliah, kapan harus kerjain tugas, kapan harus membantu orang tua gitu. Kamu ingin merubah perilaku itu kira-kira skalanya tuh ke skala pengen banget gitu, kalau kamu ubah tuh dari skala 1 sampai 10 tuh kira-kira 10 mbak. 10 Iya, ya. karena mengingat ya itu dampaknya tuh buruk banget untuk kedepannya gitu. Oke, di sini saya akan menawarkan kamu nih yang namanya penugasan. Jadi kayak apa yang kamu lakukan untuk mengubah ke perilaku kamu itu kamu catat dan kamu dokumentasikan setiap kegiatan kamu gitu, upaya kamu untuk menghilangkan kecanduan itu. Nah, gitu. Nanti saya kasih kamu sedikit file atau apa gitu, terus nanti kamu dokumentasikan dan tulis gitu apa yang upaya setiap hari yang kamu lakukan, entah itu di rumah atau di luar rumah atau di organisasi atau di kampus kayak gitu. Ya, baik. Bisa gitu. Bisa. Oke. Nah setelah kamu mengerjakan penugasan yang saya berikan, nanti saya akan berikan kamu reward sebagai penghargaan atas apa yang kamu lakukan untuk menanggulangi perilaku kecanduan tadi. Gimana? Setuju? Setuju mbak. Oke. Jadi nanti tinggal di share aja gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin itu saja atau ada lagi yang ingin diceritakan? Untuk sekarang cukup itu saja. Oke. Kalau ada semisal nanti perlu konseling lagi atau ada yang perlu diceritakan lagi atau dipertanyakan, mungkin bisa kontak saya ya lewat WA. Baik mbak. Oke. Kapanpun kamu butuh bantuan, kamu boleh datang ke sini untuk menceritakan apapun yang ingin diceritakan. Ya bisa ya. Bisa. Oke. Mungkin cukup konseling kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf ya Mas ya, atas perkataan saya yang menyinggung atau seperti apa gitu ya Mas ya. Oke, kita akhiri konseling ini. Semoga konseling ini bisa membantu Masnya untuk mengubah perilaku kecanduan tadi ya Mas ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan Mas. Terima kasih mbak. Terima kasih dulu mbak ya. Terima. Ya. Oke, itu tadi pelaksanaan konseling dengan pendekatan behavior. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.